Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Ada catatan Pak, di kantong nih. Namanya Pak Imron deh. Udah ada nih. Udah deh. Mas baru tua. Dia bayar belum? Ya. Saya kalah Pak. Bapak dokter. Dokternya nggak sekolah Pak. Berbuat kebaikan. Kemudian Bapak Dr. Imron Pak ya. Kemudian Bapak Herman Sani. Saya sahabat ayah. Saya mendukung jadi anggota DPRD DKI ini. Kemudian AKBP Effendi Sirait. Salam Bapak Kapolda. Beliau pernah datang ke Bamus Betawi saya. Kemudian Bapak Tailah, tokoh masyarakat. Khususnya Bang Mayor Jenderal Relawan Haji Ramli Mahrawi dan saya Bang Mahrawi ini lulus akademi tahun 73 ya Bang. Iya. Pantas jadi jenderal ya. Kalau Anda nggak pakai akademi, jadi jenderal juga alhamdulillah. Perjuangan. Amin. Baik, para anggota majelis tinggi yang saya hormati, serta peserta Mubes Porpradi yang terima. Alhamdulillah, saya bisa hadir. Doain saya ini, insya Allah tanggal 6 Juli saya berumur 90 tahun. Doain bisa sampai 6 Juli. Insya Allah kalau dijadikan kita silaturahim lagi. Baik, sedikit saya akan cerita masa lalu orang Betawi. Saya dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Bapak saya itu tukang mesin di Tanjung Priok, tapi kakek saya dan perempuan jadi pemulung di Tanjung Priok dari zaman Belanda. Dulu kita orang luar malu. Alhamdulillah saya membangun budaya Betawi dimulai waktu saya jadi kepala staf Garnisun Ibu Kota. Saya mendirikan Bamus Betawi pada tahun 82. Ini ceritanya Betawi ini. Walaupun saya berpangkat jenderal, saya hanya ingin mendorong, membina, membangun organisasi untuk bagaimana orang Betawi menjadi tuan di rumahnya sendiri, menjaga budayanya. Karena orang Betawi itu agamis, dan alhamdulillah agama Islam, toleransinya tinggi. Bayangkan dari mana aja saudara kita yang datang ke Jakarta itu kita terima dengan baik. Agamis, buktinya apa? Waktu pemilu 71 itu pemilu di Jakarta itu yang menang P3 50%. Karena Betawi masih mayoritas Betawi 50% itu.
Golkar berapa? 35%. PDI 15%. Malu nggak bu Golkar yang berkuasa jadi Golkar? Malu. Dimintalah saya jadi wakil gubernur gitu. Dengan tugas bagaimana memenangkan Golkar pada pemilu 8. Alhamdulillah Golkar menjadi 50 dan yang lain turun. Dalam membangun masyarakat Betawi, walaupun saya sudah jenderal, tapi saya menyerahkan kepada tokoh lainnya. Saya hanya sebagai pendorong, penggerak. Dipimpinlah oleh saudara Effendi. Betul ya? Hah? Ya, Effendi Yusuf. Sekarang lagi sakit beliau apa namanya? Yang kedua, 2 tahun. Yang kedua, ada yang ingat siapa yang kedua? Jenderal Sanip, alhamdulillah dan jenderal. Setelah jenderal Sanip siapa ya? Nggak ada tahu ya. Di mesti ditulis sejarah itu. Pak Jenderal Sanip itu kemudian ada pemilihan baru. Saya dipilih, kaget saya. Kalau saya lagi dipilih, saya terima karena memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian dalam hanya 2 tahun saya serahkan kepada saudara Abdul Syukur. Dari Abdul Syukur kepada siapa? Pak Fauzi Bowo. Dari Fauzi Bowo ke Bang Nahrawi. Saya mengusulkan agar Bang Nahrawi kedua kali. Alhamdulillah beliau keberatan karena keluarganya sakit. Saat itu organisasi Betawi hanya 25 organisasi termasuk arisan ibu-ibu. Ini sekarang sudah 100 lebih. Karena Bang Nahrawi tidak bersedia lagi, ormasnya sudah 100, terpilihnya saudara yang Farid karena beliau itu Menteri Perumahan. Yang usulkan ini 100 ormas mengusulkan beliau mengharapkan kalau seorang menteri. Rupanya beliau gagal, akhirnya 100 organisasi Betawi itu menulis surat kepada saya karena saya diangkat dari majelis tinggi untuk memberhentikan saudara yang Farid. Berat nggak tuh? Bayangin, berat. Saya istikharah. Alhamdulillah beliau datang ke Cipayung. Saya kasih waktu 6 bulan. Anda selesaikan pekerjaan yang tak selesai. Kalau itu sudah selesai, nanti saya akan cabut lagi. Tapi beliau menyerahkan tugasnya kepada Haji Lulu. Nah, dari situ mulai berkembang lagi. Akhirnya munas terakhir, ini supaya Anda tahu, Anda juga ada acara di hotel Twin. Nah, pengalaman tadi yang 100 ormas untuk memilih ketua, itu ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Itu ada permainan uang. Nah, makanya saya usul saat itu Ketua Umum Bamus Betawi itu tidak dipilih lagi oleh ormas karena bisa transfer, dipilih oleh anggota majelis tinggi. Itu salah saya. Sehingga sekarang kita terpecah. Kita Bamus berapa? 82. Saya tidak hadir di Ancol, tapi saya diminta untuk menjadi ketua majelis tinggi. Mengapa saya terima? Karena agar kita tidak ribut di Jakarta. Nanti Pak Menteri Dalam Negerinya harus 2 kali datang. Acara Bamus 82 waktu itu. Jadi makanya saya terima itu untuk marilah
untuk mempertahankan budaya kita yang dikatakan kita itu agamis, toleransi, egaliter, dan kita harus isi kemerdekaan ini yang tadi Pak Darmo bilang NKRI apa karya kita untuk negara ini. Alhamdulillah anak Betawi nggak malu sekarang tahu membangun Pancasila dunia itu anak Betawi bang. Tahun 78 itu saya jadi ketua IPSI. Ngaku Pancasila tidak malu karena dianggap olahraga kampungan. Bulan 12 tanggal 12 2016 tradisi Pancasila diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa. Itu siapa? Orang Betawi lagi. Makanya apa yang dikatakan Bang Naro itu total. Marilah kita berbuat kebaikan, berlomba-lomba berkebaikan. Apapun kalau kita berbuat baik itu selalu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tadi bawa kalender untuk hadiah kepada peserta atlet ada berapa itu? 50, mau 100 ya ada. Tapi saya ajak beribadah boleh nggak? Oke. Kalau ibu kalender itu dibayar 25.000. Tapi bukan untuk saya. Kemana? Pernahkah Anda mendengar forum silaturahmi pendidik Betawi? Saya pembinanya di situ, sedang bangun masjid di sekitar Lido. Jadi kalau ibu beli kalender itu 25.000, itu bukan untuk saya uangnya. Saya ajak ibu beribadah untuk masjid yang diselenggarakan oleh masyarakat Betawi sendiri. Pernah kan? Benar? Jadi guru-guru tadi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ada organisasinya. Kita iuran untuk bangun masjid. Jadi saya ajak anak untuk beribadah. Kalau yuk setuju alhamdulillah, kalau enggak hadiah saya aja. Kalau nggak percaya, boleh kumpulkan sama Pak Sekjen. Nanti Pak Sekjen yang transfer ke rekening masjid. Nah, itu tadi ceritakan kan. Jadi itulah saya harapkan mari kita cari jalan untuk kita kembali ke Badan Usaha Masyarakat Betawi yang memang niatnya baik untuk menjaga kebudayaan Betawi, untuk menjaga keharmonisan kita di Jakarta.